3, 2, 1. Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Seprian Seru dengan NIM 222611145. Di sini saya akan menjelaskan tentang UAS pemrograman jaringan, yaitu membuat API. Nah, API yang saya buat ini adalah tentang data dosen yang berisikan ID, nama, jenis kelamin, serta alamat. Nah, ini merupakan source code yang saya buat, yaitu dosen PHP, kemudian ada from PHP, koneksi PHP, metode PHP, dan submit data PHP. Ini semuanya yang akan berhubung langsung ke Postman, karena kan disuruh untuk mengeditnya nanti di Postman. Nah, ini adalah perintah untuk nantinya kita gunakan di Postman nih. Ada get, post, put, delete. Kita langsung saja masuk ke Postman-nya. Nah, kita menggunakan perintah get. Perintah get ini digunakan untuk menampilkan data dalam, misalnya menampilkan data sebuah API dosen. Nah, ini semua yang akan muncul. Nah, misalnya jika kita ingin menampilkan hanya satu dosen, maka di sini kita bisa mengklik misalnya ID yang kita mau tampilkannya itu 1, maka kita ketik di sini 1, kayak muncul hanya data dosen yang ber-ID 1, karena di sini kita mengklik ID. Lalu kita hapus 1, maka datanya akan muncul semua. Nah, ini adalah perintah get. Kemudian post. Misalnya kita ingin menambahkan data ke API kita. Misalnya ini saya telah mengetikkan ID, nama, jenis kelamin, dan alamatnya. Kemudian kita kirim. Nah, jika berhasil, pesannya dosen ADD successful, karena kita sudah menambahkannya dan perintahnya berhasil. Kita coba lihat apakah datanya benar-benar ada. Di sini datanya muncul. Mengapa ID-nya 12? Karena di sini saya menggunakan ID auto increment. Jadi jika ID ditambahkan, maka langsung otomatis di sini auto increment, jadi ID-nya menyesuaikan. Nah, itu perintah post ini untuk menambahkan. Kemudian kita edit, misalnya ini nanti kita edit. Misalnya alamatnya kita ubah menjadi rantai PAO. Ini kan tadi alamatnya di Palopo, kemudian saya update tadi menggunakan put, maka berubah menjadi rantai PAO. Nah, kemudian ada perintah delete. Delete ini untuk menghapus. Misalnya kita akan menghapus ID 12 ini, maka coba kita hapus ID dosen dengan nilai 12, maka nah di sini statusnya dosen delete successful. Coba kita tampilkan data dengan ID 12 ini. Nah, ini ada pesannya dosen not found.
Mengapa muncul? Karena data dosen dengan ID 12 ini tidak ada, maka pesannya dosen not found karena memang tidak ada datanya di API yang telah kita buat. Kita cek ulang. Data yang cuman ada yaitu ID 1, ID 2, dan ID 9. Makanya tadi setelah kita mengklik ID 12 datanya tidak ada karena memang kita sudah menghapusnya. Nah, coba kita hapus yang 9. Misalnya ID 9, kita coba hapus yang ini. Nah, dosen delete full. Misalnya kita akan menampilkannya. Coba kita tampilkan. Nah, di sini muncul dosen not found karena memang ID 9 ini sudah kita hapus, jadi muncul pesannya dosen not found. Coba kita tampilkan semua. Nah, tinggal 2 data dosen saja dengan ID 1 dan 2. Hanya ini yang tersisa karena kita sudah menghapus dengan ID tadi yang ID 9. Sekian dari saya.